Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puja puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, pemelihara, pelindung, pencipta alam semesta, yang semuanya diciptakan buat manusia dan manusia dapat beribadah dan ikhlas kepadanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kami perintah manusia, jin dan semuanya kecuali hanya untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Pada kali ini kita akan membahas soal KSM Provinsi tahun 2023. Materi ini disajikan oleh Rahmatullah SPD MPD, Guru Matematika MTSN 5 Kota Padang. Jangan lupa subscribe agar apa yang kami jelaskan lebih berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada soal 6 dikatakan, seorang laki-laki wafat meninggalkan 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan, 1 istri, 1 bapak, 1 ibu, 1 cucu laki-laki dari anak laki-laki, 1 cucu perempuan dari anak laki-laki, 1 nenek, 1 ibu dari bapak, dan 1 nenek ibu dari ibu. Pada saat pembagian warisan terdapat kesalahan dalam pembagian sehingga jumlah warisan yang diterima 1 anak laki-laki lebih 10% dari yang seharusnya diterima. Jika harta yang diterima 1 anak laki-laki setelah terjadi kesalahan pembagian adalah sebesar 158.730.000 rupiah. Setelah dilakukan perhitungan, maka harta warisan yang seharusnya diterima oleh istri adalah rupiah. Tentang warisan ini kita berdalil dari surat An-Nisa ayat 11 sampai ayat 12. Di sini dikatakan bahwasanya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian 2 anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika seorang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, makanya ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat, banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian ayat 12, dan bagimu suami-suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang,
maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu. Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberikan mudarat kepada ahli waris. Allah menetapkan demikian itu sebagai syariat yang benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Jadi dalam Islam pembagian ini kita harus merujuk kepada surat An-Nisa ayat 11 sampai 12. Di sini ditekankan oleh Allah bahwasanya Allah yang Maha mengetahui dan Allah yang Maha bijaksana. Jadi jangan merasa kepada seorang anak lebih dekat, dia lebih didasarkan menerima wasiat ini, tidak boleh. Kita harus membaginya sesuai dengan syariat Islam. Jadi dari surat An-Nisa tadi, yang pertama di sini kita simpulkan bahwasanya bagian dari seorang anak laki sama dengan bagian dari dua orang anak perempuan. Ini yang pertama. Kemudian di sini di dalam soal dikatakan bahwasanya dia memiliki anak. Karena dia memiliki anak, berarti nenek tidak mendapatkan bagian lagi karena dia terhalang oleh anak ini. Berarti ahli waris yang berhak di sini yang pertama adalah bapak dan ibu, yaitu tentu karena bapak dan ibu warisannya adalah bagiannya tadi 1/6, tentu 2 kali 1/6 kali 1 bagian atau 1 satuan. Kemudian diperoleh sisa untuk asobah yaitu 1 dikurang 1/8 dikurang dengan 2/6. 1/8 ini adalah istri. Jadi asobah ini yang berhak menghabiskan harta. Jadi istri tadi ya mendapatkan bagian tadi 1/8. Di sini pada poin ketiga. Jika kamu mempunyai anak, maka pada istri memperoleh 1/8. Itu jadinya 1 dikurang 1/8 dikurang dengan 2/6. Karena 2 mendapat bagian tadi 1/6. Seperti yang di poin nomor 2. Berarti kita samakan penyebut 1 ini, jadi kita jadikan 24/24 dikurang 3/24 dikurang dengan 8/24. 24 bagi 8 dapat 3, 3 kali 1 adalah 3, 24 bagi 6 adalah 4, 4 kali 2 adalah 8. Sehingga 24 dikurang 3 dikurang 8 hasilnya adalah 13. Jadi 13/24. Ini sisa untuk asobah bagiannya. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya dia memiliki 2 anak laki dan 1 anak perempuan. Berarti pembagian untuk anak berarti karena laki-laki mendapatkan bagiannya adalah 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Berarti 2 dikali 2 adalah 4 ditambah dengan 1. Berarti ini nanti harta pembagian yang sisa untuk asabah ini kita bagi 5. Dengan bagian laki-laki tentu 2/5 dan bagian perempuan adalah 1/5. Berarti anak laki tentu 2/5 dari 13/24 bagian. Sehingga menjadi 13/60 bagian. Di 2 dan 24 ini bagi 2 dapat 1, 24 bagi 2 dapat 12, 5 kali 12 adalah 60. Sehingga hasilnya adalah 13/60 bagian. Kemudian warisan yang diterima 1 anak laki katanya tadi berlebih 10% dari yang seharusnya diterima. Dan dia menerima adalah 158.730.000. Berarti warisan yang diterimanya tentu menjadi 110% dari seharusnya. Karena tadi berlebih 10%. Berarti 110% dari seharusnya, yaitu 154.730.000. Berarti seharusnya dia hanya menerima, itu ini kita balik. 100/110 dikali 154.730.000. Sehingga seharusnya yang anak laki-laki ini hanya menerima 144.300.000. Berarti karena bagian laki-laki anak laki tadi di sini hanyalah 13/60 dan ini setara dengan 144.300.000, tentu total harta seluruhannya tentu 60/13 kali 144.300.000. Sehingga total harta ini ketika ini kita coret dengan 13, kita bagi 13, hasilnya adalah 11.100.000.
Berarti ketika kita kali 6, berarti hasilnya adalah 666 juta rupiah. Sehingga bagian istri, karena istri mendapatkan bagian 1/8 sesuai dengan poin 3. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh dapat 1/8. Tidak memiliki anak 1/4. Ini 1/8 dikali 666 juta, tentu hasilnya adalah 83.250.000. Maka jawabannya adalah B. Nah, ini untuk soal nomor 6. Kemudian soal nomor 7. Sandi memilih 3 bilangan dari 1 sampai 37 yang merupakan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku dan dilakukan berkali-kali sehingga diperoleh semua segitiga siku-siku tidak kongruent yang mungkin. Misalkan B adalah bilangan yang paling banyak muncul, surat dalam Al-Quran dan Asmaul Husna yang bernomor urut B adalah. Karena di sini diminta adalah bilangan 1 sampai 37 dan itu merupakan bilangan bulat, tentu kita harus menggunakan tripel Pitagoras. Namun sebelum kita bahas tripel Pitagoras, kita bahas dulu ini urutan keberapa dari masing-masingnya. Yang pertama, surat Hud. Itu adalah surat yang ke-11 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 123 ayat. Surat Hud ini termasuk golongan surat Al-Makiyah yang diturunkan setelah surat Yunus. Ini surat Hud, yaitu surat yang ke-11. Kemudian surat Ar-Ra'du itu artinya adalah petir atau guru, adalah surat ke-13 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 43 ayat dan termasuk golongan surat Makiyah. Kemudian surat Ibrahim. Surat Ibrahim merupakan surat yang ke-14. Ini bertujuan untuk membedakan dengan beberapa surat lainnya yang sama-sama dimulai dengan 3 huruf alif lam ra. Untuk membedakannya, surah-surah tersebut dinamai dengan nama nabi yang kisahnya terdapat di dalamnya atau nama tempat nabi itu diutus. Jadi ini surat yang ke-14. Surat Ibrahim. Kemudian surah Yusuf, yaitu ayatnya surat yang ke-8, ayatnya sebanyak 87 berkisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya. Surat Yusuf adalah surat yang ke-12 dalam urutan mushaf Al-Quran. Kemudian kita lihat tabel Asmaul Husna yang 99. Di sini dikatakan bahwasanya Hud dan Al-Khalid itu nomor yang 11, Al-Khaliqu yang artinya Maha Pencipta. Kemudian Ar-Ra'du tadi di sini dikatakan bahwasanya ini adalah surat yang ke-13 dan Al-Musawir di sini juga Al-Musawir ini juga surat nomor urut yang ke-13. Al-Musawir artinya yang Maha membentuk rupa, menggambar artinya. Kemudian Al-Ghaffar ini sama dengan Ibrahim, yaitu nomor 14 yang artinya Maha Pengampun. Kemudian Yusuf tadi adalah surat yang ke-12, sedangkan Al-Bari'u yaitu yang Maha melepaskan. Sekarang di sini dikatakan bahwasanya 3 bilangan dari 1 sampai 37 yang merupakan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Di sini ada 11, 13, 14 dan 12. Berarti dari 3 sisi segitiga siku-siku, pasangannya tripel Pitagorasnya sebenarnya ada banyak, yaitu 3, 4, 5 dengan semua kelipatannya, 5, 12, 13 dengan semua kelipatannya, 7 dan 4, 25 dan semua kelipatannya, dan seterusnya. Kami menyarankan kepada Anda semuanya untuk menghafal daftar tabel tripel Pitagoras ini karena sangat bermanfaat sekali. Karena biasanya yang Anda hafal biasanya hanya 3, 4, 5, 5, 12, 13, kemudian 7, 4, 25, kemudian 8, 15, 17, kemudian 9, 40, 41. Biasanya kita menghafalnya hanya sampai di sini. Ya, ini sangat jarang, ini juga jarang, ini juga jarang. Padahal kalau kita lihat di sini ada 12, 35, 37, di
Di sini juga ada 20, 21, dan 29 dan yang lain-lain. Berarti 3, 4, 5 dan semua kelipatannya berarti 3 dikali 2, 6, 4 kali 2 adalah 8, 5 dikali 2 adalah 10. Kemudian kita kali 3, 3 kali 3 9, 4 kali 3 12, 5 kali 3 15. Ini masih antara 1 sampai 37. Kemudian kalau kita kali 4 berarti 4 kali 3 adalah 12, kali 4 16, kali 4 berarti 5 kali 4 adalah 20. Kemudian kita kali 5, 3 kali 5 adalah 15, 4 kali 5 adalah 20, 5 kali 5 adalah 25. Kalau kita kali 6, 6 kali 3 adalah 18, kemudian 4 kali 6 24, 5 kali 6 adalah 30. Kemudian kita kali 7, 7 kali 3 adalah 21, 7 kali 4 adalah 28, 7 kali 5 adalah 35. Kemudian yang kedua adalah 5, 12, 13. Karena kalau kita kali 8 ini sudah berlebih. 8 kali 5 adalah 40, tidak memenuhi lagi dari 1 sampai 37. Berarti kalau kita kali 2, berarti 5 kali 2 10, 12 kali 2 adalah 24, kali 2 adalah 26. Kalau kita kali 3 sudah berlebih, 3 kali 13 adalah 39, sudah lebih dari 37. Berarti 7, 24, 25. Ini hanya satu, tidak mungkin kita kali 2 karena 25 kali 2 sudah 50 dan 4 kali 2 adalah 48. Ini sudah berlebih. Kemudian 8, 15, 17. Nah, ini bisa kita kali 2. Kali 2 adalah 16, kali 2 adalah 30, kali 2 adalah 34. Kemudian yang E itu 12, 35, 37. Nah, ini satu-satunya yang menggunakan 37, tidak mungkin kita kalikan lagi. Sehingga nanti untuk yang F adalah 20, 21, 29 seperti yang telah kami jelaskan tadi. Ini juga bisa 20, 21, 29. Kemudian selanjutnya kita hitung banyaknya masing-masing. Di sini 12 ada 1, 2, ada 3, ada 4. Berarti 12 muncul sebanyak 4 kali. Kemudian kalau kita hitung yang muncul 3 kali ada 15, 1, 2, 3. Kemudian muncul 2 kali ada 10 dan 30, dan seterusnya muncul 1 ada 13. Tidak ada yang muncul yaitu 11 dan 14. Kenapa 11 dan 14 saya buat? Karena di sini ada 11 dan ada 14, dan 11 dan 14 tidak ada di sini. Kemudian 13 di sini ada 13, 13 hanya muncul sebanyak 1 kali. Kemudian 10, 30 di sini ada banyak, tetapi sayangnya di sini tidak ada. Maka jawabannya adalah tentu 12, yaitu Yusuf dan Al-Bari. Nah, demikianlah soal nomor 7 ini, semoga paham. Dan ingatlah, jangan lupa mendirikan salat, karena salat berbeda antara seorang muslim dan seorang kafir. Dapat misalkan seandainya kita sekarang duduk dengan seorang non muslim dan ternyata ada azan berkumandang untuk memanggil untuk salat. Seandainya yang Islam ini tidak bergerak untuk salat, apa bedanya dengan si muslim? Apa bedanya dengan si non muslim? Nah, itu penjelasan kami berkaitan dengan hadis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.